memiliki nilai dan memiliki hidup yang benar-benar mencirikan sebagai orang Kristen yang sejati. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya mau katakan bahwa mengenal Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, karena dari Tuhanlah kita hidup, dan kita hidup oleh karena Tuhan, dan seharusnya juga kita hidup untuk Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang harus menjadi fokus seluruh hidup kita. Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Tuhan harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Maka dikatakan di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dari ayat ini kita melihat bahwa ketika orang tidak mengenal Tuhan, maka ada sebuah ancaman yang sangat mengerikan terjadi atas orang itu. Dengan jelas dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah berarti orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, dan mereka akan binasa, tidak mengalami keselamatan, tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami sukacita di dalam hidup. Sebab sebenarnya sukacita manusia adalah ketika manusia bersatu dengan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bukan karena Tuhan tidak memperkenalkan diri, tetapi manusia-manusia demikian adalah orang yang menutup hatinya untuk mengenal Tuhan. Karena dikatakan engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena itu maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak bisa menjadi pelayan Tuhan. Tidak bisa menjadi orang yang ambil bagian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Karena apapun yang diperbuat adalah sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pengenalan akan Tuhan ini berdampak sangat panjang, karena akan berdampak kepada keturunan, kepada generasi-generasinya. Sekarang bagaimana kita mengenal Tuhan? Yang pertama, untuk kita mengenal Tuhan maka kita harus tahu siapa Tuhan kita. Di dalam ulangan yang kita barusan baca, ulangan pasal 6 ayat 4-9 dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan itulah Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Artinya siapakah Tuhan Allah itu? Tuhan Allah kita yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa, Tuhan yang menyatakan perbuatannya di tengah-tengah Israel, Tuhan yang menyatakan kehendaknya, kehadiran dirinya melalui segala karyanya di tengah-tengah umat Israel. Artinya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang benar, tidak ada Allah selain daripada Dia. Tuhan Allah Israel tidak dapat disamakan dengan ilah dunia, di mana ilah dunia ini adalah berhala, dan itu adalah buatan tangan manusia. Allah-Allah dunia ini adalah mitos, dongeng. Allah-Allah dunia ini adalah buatan tangan manusia, sehingga dikatakan mereka punya mulut tapi tidak berbicara, punya hidung tak bernapas, punya telinga tak mendengar, punya mata tak melihat, punya kepala tapi tak berotak. Itulah
Allah buatan tangan manusia, dan itu bukan Allah, tetapi itu adalah berhala. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Maha Kuasa di antara semua dewa-dewa dan roh-roh yang ada di dunia. Oleh karena itu, maka siapa Tuhan? Berarti Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang menyatakan dirinya di tengah-tengah umat pilihannya. Dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menyatakan kehadiran Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai sumber ajaran etika dan moral, sebagai teladan yang sempurna bagi kita. Itulah Allah kita yang hidup dan kita harus mengenal. Maka dikatakan di sini Tuhan itu Allah kita. Artinya juga Tuhan harus dijadikan satu-satunya sasaran kasih, ketaatan, dan harus kita sembah dan kita muliakan sebagai Allah. Artinya di sini Tuhan membenci politeisme, Tuhan membenci sinkretisme, tetapi Tuhan mau hanya dirinya sebagai pusat, sebagai nilai, sebagai tujuan daripada penyembahan, ibadah, pujian dari umat manusia. Inilah Tuhan yang harus kita kenal, inilah Tuhan yang harus kita sembah, inilah Tuhan yang harus kita agungkan dan kita muliakan. Kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama tentu orang yang mengenal Tuhan berarti orang yang hidup mengasihi Tuhan. Tuhan sangat mendambakan bahwa antara kita dengannya ada persekutuan. Dan Tuhan memberikan kita perintah untuk kita mengasihinya. Karena dengan kasihlah kita memiliki ikatan, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi kasih menjadi dasar untuk kita mengenal Tuhan. Hanya dengan kasih kita memiliki ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Di mana oleh karena kasih kita kepada Tuhan, maka kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan apa yang menjadi kehendakku, apa yang menjadi firman Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan, berarti dia mengasihi Tuhan, mendambakan persekutuan dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan mendambakan, menginginkan, merindukan, bahwa kita bersekutu dengannya tiap-tiap waktu. Jadi Tuhan sangat senang jika kita mengikat kasih, kesetiaan kita kepada Tuhan tiap-tiap hari. Maka dikatakan di sini bahwa di dalam prinsip mengasihi yang dikehendaki Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap berarti seluruh hati kita, semua hati kita, selengkap hati kita, seluruh jiwa kita, semua jiwa kita, selengkap jiwa kita, seluruh kekuatan kita, semua kekuatan kita, selengkapnya kekuatan kita, kita berikan kepada Tuhan. Artinya, tidak ada yang lebih utama daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah prinsip mengasihi yang dikehendaki Tuhan, bahwa Tuhan menjadi nomor satu dan satu-satunya sebagai sesembahan kita. Hidup kita berpusat kepada Tuhan, hidup kita tertuju kepada Tuhan, dan seluruh nilai-nilai hidup kita dipenuhi dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Inilah prinsip mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Mengasihi Tuhan merupakan perintah yang utama, dan ini sekaligus menjadi perintah yang pertama. Dan ini merupakan isi dari seluruh kitab suci kita. Mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, berbicara tentang kasih. Allah mengasihi kita, dan Allah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, baik kehidupan jasmani kita, baik kehidupan rohani kita. Maka demikian juga kita harus mengasihi Tuhan, sebagai rasa syukur, hormat, kagum, dan memuliakan Tuhan yang begitu agung sudah menyatakan kasih kepada kita. Maka seyogianya, seharusnya, dan sepatutnya, selayaknya kita mengasihi Tuhan. Berarti Tuhan menjadi yang terutama. Kita setiap hari menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, menyelaraskan kemauan kita dengan kemauan Tuhan, menyelaraskan mimpi-mimpi kita
dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah prinsip mengasihi yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita orang Kristen. Tuhan tidak senang dengan kasih yang setengah, tetapi Tuhan mau supaya segenap hati jiwa kita dan kekuatan kita, seluruh keberadaan kita adalah sungguh berpusat kepada Tuhan. Inilah prinsip di dalam mengasihi yang diajarkan Alkitab kepada kita orang Kristen. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang memiliki nilai dan tujuan hidup untuk mengenal Tuhan dalam dirinya, maka yang kedua, dia memberi perhatian kepada perintah-perintah Tuhan. Memberi perhatian artinya menaruh minat. Artinya ada kerinduan untuk menyelidiki firman Tuhan tiap-tiap hari. Ada rasa bahwa tanpa firman Tuhan, maka jiwanya, dirinya, hidupnya hampa. Memberi perhatian kepada perintah Tuhan berarti meneliti, mempelajari firman Tuhan itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk dilakukan, ditemukan di sana. Apa tentang janji-janji Tuhan. Memberi perhatian berarti mengamati, menilik, mengindahkan, artinya melakukan firman Tuhan itu. Jadi orang Kristen yang hidupnya berpusat kepada pengenalan akan Tuhan, maka dia memberikan perhatian kepada perintah-perintah Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6-8 dikatakan, orang yang percaya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang percaya, orang yang hidup dalam pengenalan kepada Tuhan, maka dia harus berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan dia harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan dalam tiap-tiap hari kehidupannya. Inilah kehidupan kekristenan, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar dirindukan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Yang dikehendaki oleh Tuhan dari umat Israel adalah bahwa mereka memang memberikan perhatian kepada firman, mempelajari firman Tuhan, memahami dan mengerti betul janji-janji Tuhan, dan mereka menghidupi firman Tuhan dalam hidup mereka. Dengan sendirinya, Tuhan akan menyatakan segala karya, kehendak, dan rancangan yang sempurna di tengah-tengah mereka. Tetapi sayang bangsa Israel, mayoritas pada saat itu gagal dalam memberi perhatian kepada perintah Tuhan. Malah mereka hidup berpusatkan kepada diri, kepada keegoan, sehingga mereka mengalami banyak kebinasaan, banyak dibinasakan dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Oleh karena itu, maka saya katakan, memperhatikan firman Tuhan artinya di sini bahwa Allah benar-benar menginginkan bahwa firman-Nya tersimpan di dalam hati kita. Firman itu tersimpan dan menjadi harta yang terindah dalam perjalanan keimanan kehidupan kita selama di tengah-tengah dunia ini. Paulus memberikan sebuah penegasan dengan mengatakan, hendaklah perkataan Kristus, hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya firman Tuhan ada di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan firman Tuhan itu yang mempersatukan orang-orang percaya untuk saling membangun, untuk bertumbuh bersama, untuk menjadi orang Kristen yang mewarnai dunia dengan nilai-nilai kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam, berkuasa, berotoritas, berdaulat, berkarya nyata dengan segala kekayaannya. Artinya bahwa perkataan Kristus itu memiliki kekayaan. Dan kekayaan ajaran perkataan Kristus benar-benar memang mengubah hidup kita, membawa sesuatu yang baru tiap-tiap hari dalam hidup kita. Inilah orang yang memperhatikan firman Tuhan. Dan dikatakan di sini hal ini akan tercapai dengan terus-menerus mempelajari Alkitab hari lepas hari. Maka dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam, menjadikan firman sebagai pelita, menjadikan firman sebagai kebutuhan, menjadikan firman sebagai pemuas kehidupan, sebagai sumber kepuasan, sumber damai dalam kehidupan orang Kristen. Inilah yang dikehendaki Tuhan dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya di masa kini. Orang yang mengenal Tuhan yang ketiga adalah, maka mereka akan mengajarkan firman Tuhan itu secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Secara berulang-ulang,
Dari Kejadian sampai Wahyu diajarkan. Setelah selesai diulangi lagi dari Kejadian sampai Wahyu diajarkan. Inilah yang namanya mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Saya mau tegaskan kepada kita bahwa pendidikan yang terbaik bagi anak-anak adalah mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak jauh lebih tinggi nilainya daripada mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan matematika, mengajarkan biologi, mengajarkan pelajaran-pelajaran yang lain. Saya mau katakan bahwa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak adalah pendidikan yang terbaik, pendidikan yang memiliki nilai kekekalan. Dan saya percaya ketika firman Tuhan diajarkan dengan begitu baik kepada anak-anak, maka kita akan memiliki anak-anak yang benar-benar menjadi orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang menjadi unggul dari mereka-mereka yang tidak memiliki firman Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen harus menjadikan firman Tuhan sebagai santapan rohani, sebagai kebutuhan utama dalam pertumbuhan anak-anak kita. Karena di dalam firman Tuhan mereka menemukan hikmat. Di dalam firman Tuhan mereka menemukan jiwa yang tenang, hati yang bahagia. Dengan demikian, maka mereka menjadi orang yang produktif ketika belajar. Amsal 29 ayat 17 dikatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Amsal 17 ayat 6, "Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka." Jadi dari ayat ini kita menemukan sebuah kebenaran bahwa kunci keberhasilan bagi masa depan anak yang memuliakan Tuhan, yang berhasil, yang berprestasi, yang membanggakan, yang mengagumkan adalah yang pertama, ketika pendidikan yang terbaik diberikan kepada mereka, yaitu mengajarkan firman Tuhan tiap-tiap hari, berulang-ulang kepada mereka. Mari kita melakukan pola kehidupan iman Kristen yang seperti ini. Mengenal Tuhan yang keempat berarti membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak. Mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan. Dikatakan di sini waktu duduk di rumah, waktu sedang dalam perjalanan, waktu sedang berbaring, waktu sedang bangun. Artinya di sini bahwa Tuhan mau bahwa firman Tuhan itu menjadi nilai dari seluruh kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Kehendak Tuhan adalah supaya firman Tuhan dibicarakan. Artinya firman Tuhan menjadi topik berita yang harus dibicarakan, yang harus diperdengarkan, yang harus diajarkan tiap-tiap hari. Tetapi kalau kita melihat bangsa Israel, mereka sangat banyak berbicara tentang bawang, tentang makanan, tentang minuman, tentang hal-hal duniawi, sehingga mereka banyak menjadi gagal dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu cara mengungkapkan kasih kepada Allah adalah dengan mempedulikan kesejahteraan rohani anak dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya baca sekali lagi, salah satu cara mengungkapkan kasih kepada Allah adalah dengan mempedulikan kesejahteraan rohani daripada anak kita dan berusaha untuk menuntun mereka kepada hubungan yang setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Inilah yang menjadi inti, menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam keimanan kita orang Kristen. Pembinaan rohani anak harus merupakan perhatian utama semua orang tua. Bapak Ibu, di zaman globalisasi, di zaman yang semakin teknologi ini, di zaman sebuah serba online, serba terbuka informasi, maka saya tegaskan pembinaan rohani harus merupakan perhatian utama semua orang tua. Pengarahan rohani anak berpusat di rumah, dan ini melibatkan ayah dan ibu, bukan orang lain. Artinya, jangan menggantungkan kerohanian anak kepada pelayanan gereja semata, tetapi pelayanan rohani anak intinya adalah di rumah. Orang percaya harus dengan tekun memberikan pendidikan
yang berpusat kepada Tuhan, di mana segala sesuatu harus dihubungkan dengan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Tujuan dari pengarahan orang tua ialah mengajar anak untuk takut akan Tuhan, belajar pada jalan Tuhan, mengasihi dan menghargai Dia, melayani Tuhan dengan segenap hati. Tujuan dari pengarahan oleh orang tua ialah mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan, mengasihi dan menghargai Tuhan, melayani dan mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati. Inilah tujuan dan nilai pengarahan dari kita orang tua kepada anak-anak. Oleh karena itu, berikan waktu dan perhatian secara khusus untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan ini merupakan hal yang terbaik buat anak-anak kita. Sangat bagus kalau anak-anak diberikan untuk les, pelajaran ini dan itu, silahkan. Tetapi hal yang tidak boleh dilupakan orang tua adalah memberikan asupan gizi rohani kepada generasi-generasi kita, sehingga generasi kita menjadi unggul dalam intelektual, terlebih dalam hal rohani, spiritual, unggul dalam hal karakter, etika, sehingga orang-orang Kristen, generasi-generasi Kristen adalah generasi-generasi yang luar biasa yang mewarnai dunia. Orang tua memiliki tanggung jawab bukan hanya membesarkan anak dalam hal kesejahteraan jasmani, bukan hanya menyekolahkan mereka menjadi sarjana S1, S2, S3, dan seterusnya, melainkan juga dalam perkara kesejahteraan rohani anak. Dan ini yang paling penting, ini yang paling utama. Kalau kerohanian seorang anak sudah terbangun dengan bagus, maka kesejahteraan jasmani Tuhan akan campur tangan dan akan memberikan yang terbaik. Yang kelima, mengenal Tuhan yang dimaksud di sini adalah orang yang mengenal Tuhan adalah harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Senantiasa mengarahkan hidupnya kepada firman Tuhan. Dikatakan, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya di sini orang Kristen harus hidup menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian dalam perbuatan, kesaksian dalam perkataan. Maka saya mau katakan bahwa kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, orang Kristen harus menunjukkan bahwa firman yang hidup telah mengubah hidupnya, bahwa firman yang hidup telah mengubah dia dan menjadikan dia berkat untuk orang lain. Perkataan dan perbuatan kita, mari kita jadikan mencerminkan keimanan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus olehnya melalui Kristus Yesus. Maka dikatakan di tanganmu, di dahimu, di tiang pintu rumahmu, di pintu-pintu gerbangmu. Oleh karena itu, kekristenan adalah dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus, dipanggil menjadi teladan bagi dunia, dipanggil menjadi panutan, dipanggil menjadi tuntunan bagi dunia, dipanggil untuk membawa hal-hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah dunia. Inilah kehidupan yang berpusat di dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang Kristen, mari kita mengenal kebenaran Tuhan kita, mari kita mengenal kebesaran Tuhan kita, dan mari kita menjadikan bahwa mengenal Tuhan adalah nilai segala pengajaran kita, bahwa mengenal Tuhan adalah hidup daripada ajaran kehidupan kita. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita orang Kristen. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dengan demikian, Tuhan dimuliakan, maka kita mengalami sukacita surga yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan materi firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Kiranya cinta Tuhan terus berotoritas dan berkuasa dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.